Oke, jadi kita sudah menyelesaikan proses pembuatan database untuk Restos dari langkah 1 sampai dengan langkah yang ke-30. Dan saat ini sudah menghasilkan neraca awal. Jadi kita bisa lihat di neraca awal di daftar laporan. Nah, kita bisa melihat di bagian keuangan. Nah, ini ya, saya lihat di neraca indeks kontrol saja. Per tanggal 31 Desember 2023. Nah, ini dia. Jadi, nah, neraca-neraca ini ya, saldo-saldo ini kita ambil dari Excel ya. Nah, Excel yang sejak kita impor COA, customer, pemasok, aset tetap, karyawan dan seluruh bahan baku maupun menu. Nah, oke, sudah kita selesaikan. Nah, ini adalah bentuk dari neracanya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, sebenarnya kita harus melakukan sebelum laba ditahan ini masuk ya, kita harus melakukan yang namanya akhir periode ya, atau period end. Nah, di sini saya sudah memasukkan laba ditahan sebelum melakukan period end. Ini sesuatu yang salah ya. Nah, ini tidak benar. Jadi kita harus ubah ya. Nah, jadi caranya begini. Perusahaan kemudian proses akhir bulan ya. Nah, akhir bulan kita pilih bulan Desember tahun 2023. Nah, ya pilih bulannya bulan Desember 2023, kita klik simpan. Nah, setelah simpan, nah kita lihat di akun perkiraan yang tipenya modal ya. Modal ini saya hapus dulu untuk laba ditahan. Yang sebelumnya sudah masuk saya hapus ya. Nah, saya biarkan saja kosong. Nah, kita lihat di daftar laporan seharusnya ada namanya akumulasi penyusutan. Jadi kalau saya klik refresh, nah sekarang sudah keluar akumulasi penyusutan. Nah, sekarang saatnya baru kita melakukan jurnal balik dari ekuitas saldo awal menjadi laba ditahannya seperti itu. Oke, saya copy saja. Nah, di sini saya akan buka lagi untuk laba ditahan, jadi harus sejumlah 316399758 sekian ya. Nah, 685,78. Nah, ini dia. Jadi di tanggal 31 Desember 2023 baru disimpan. Nah, ini akan di jurnal balik menjadi laba ditahan. Kalau saya refresh, nah sekarang sudah menjadi laba ditahan. Nah, inilah neraca yang benar ya. Nah, inilah bentuk neraca yang benar. Nah, sekarang saatnya kita akan melakukan simulasi transaksi setelah neraca ini sudah dihasilkan ya. Jadi untuk transaksinya kita mulai per tanggal 1 Januari 2024. Nah, sekarang saya mengacu kepada saya buka dulu yang ini ya, transaksi. Oke. Jadi transaksi yang pertama adalah transaksi penjualan menu dine-in, take away, delivery pelanggan umum ya, untuk yang table, member, dan online. Nah, jadi sebelumnya kita sudah melakukan setting ya, setting di pengaturan POS. Dan juga kita sudah melakukan instalasi pengaturan POS di atau accurate POS di Android ya. Nah, sekarang saya buka saja accurate POS. Nah, saya akan login dengan Inem sebagai kasir ya. Nah, jadi nanti baru kita simulasikan untuk menggunakan frontlinernya. Tapi saat ini saya menggunakan kasir saja dulu ya. Oke, kasir Inem. Nah, saya pasang pinnya 123456 saja. Nah, jadi 123456 ya. Jadi 123456. 123456. Nah, oke, sekarang sudah pasang pin, kita mulai shift. Nah, biasanya kalau mulai shift, masukkan uang modal, artinya uang kembalian ya. Contoh ada 100.000. Nah, 100.000 ya, seperti ini, kita klik lanjut. Nah, sekarang saatnya untuk melakukan kegiatan transaksi ya. Nah, jadi waktu kegiatan transaksi misalnya pelanggan datang ya, kita dine in dulu nih. Nah, pelanggan datang, kemudian kasir akan pilih pelanggannya, misalnya tabelnya tabel nomor berapa ya.
Nah, ini tabel J ya. Nah, J semua. Artinya di Jakarta, karena ini cabang-cabang Jakarta. Misalnya tabel J1. Tabel J1. Nah, kita lihat ini adalah harga menu yang normal ya. Misalnya ada yang pesan aglio olio with angel ya. Misalnya 2. Nah, seperti itu. Ini 2 porsi. Nah, kemudian harga jualnya 95.000. Oke, apakah harga jual ini bisa diubah oleh kasir? Misalnya harga jualnya 100.000. Nah, klik simpan. Maka harus memasukkan PIN supervisor ya. Nah, jadi dari harga awal perubahan menjadi ini. Jadi kalau PIN-nya tidak dimasukkan, maka harganya tidak akan berubah ya. Saya kembali saja. Persetujuan ubah harga saya kembali. Jadi tetap menggunakan harga 95.000. Klik simpan. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, sebenarnya bisa membuat catatan. Misalnya ada pesanan lagi di sini additional egg ya. Additional egg ini ada pesanan. Misalnya catatannya setengah matang ya. Jadi bisa masukkan catatan misalnya setengah matang. Nah, seperti itu. Ya. Nah, setengah matang. Nah, klik simpan. Oke. Nah, jadi ini untuk dine in. Jadi tabel nomor 1. Nah, setelah itu apabila sudah selesai seperti ini, maka bisa klik di sini ya. Coba kita klik di titik 3 ini ya, 3 titik ini. Nah, ada pilihan bayar. Kalau dia mau langsung bayar, simpan sebagai draft atau mulai pesanan baru. Nah, di sini kita klik yang open bill, artinya menyimpan bill-nya dulu ya. Nah, tentunya ini sebelum disimpan dikonfirmasi dulu kepada customer. Nah, disimpan di open bill. Jadi saya klik open bill-nya. Nah, klik open bill. Nah, maka tabel nomor 1 bisa kita cetak ya. Nah, atau kita bisa proses bill. Kalau proses bill berarti tidak akan dicetak, tapi kalau proses dan cetak maka bill-nya akan dicetak. Nah, tetapi di sini akan dicetak langsung juga bisa menuju ke dapur. Nanti sebentar kita tunjukkan khusus untuk penginstalan hardware-nya. Nah, kali ini kita simulasi dulu. Proses bill, saya klik saja proses bill. Nah, ini simpan bill terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Jadi, ini untuk memudahkan menambah atau mengubah pesanan selama di tempat tanpa perlu berulang kali melakukan transaksi. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi langsung masuk ya. Nah, sekarang misalnya dia mau lakukan tambahan. Nah, ya atau perubahan menu atau misalnya mau nambah additional cheese. Nah, tinggal klik di sini ya, garis 3 ini lalu open bill. Open bill. Nah, di sini bisa langsung klik yang garis 3 ini ya. Kemudian kita langsung ubah. Nah, atau mau dicetak ulang juga bisa. Nah, jadi misalnya ada tambahannya additional beef, contohnya ya, additional beef ini mau ditambahkan. Seperti itu. Klik simpan, lalu klik simpan lagi. Nah, ya, jadi mengupdate bill-nya. Nah, kemudian simpan. Masih tabel nomor 11. Nah, jadi kalau ini perubahan ini kan menggunakan PIN supervisor ya, 654321. Nah, sekarang bill-nya sudah tersimpan dengan ada 3 jenis barang. Nah, seperti itu, oke? Nah, sambil dinikmati, maka kasir bisa melayani pelanggan yang lain ya, bisa kembali ke sini. Jadi untuk bisa melayani pelanggan lainnya. Nah, sekarang apabila sudah siap atau sudah selesai customer menikmati makanan, nah biasanya kan customer minta bill sebelum melakukan pembayaran. Nah, jadi caranya klik di sini ya, garis 3 lalu klik open bill. Setelah itu klik di cetak ya. Jadi cetak bill ini untuk menyerahkan kepada customer untuk customer mulai menghitung. Oh, rupanya semua 264.500. Dia mau bayar pakai EDC kah? Atau mau bayar pakai tunai? Atau mau bayar menggunakan electronic payment? Nah, silahkan. Ya, sementara kita bill ya, kita menyerahkan billnya. Nah, juga kasir bisa melayani pelanggan yang lain. Nah,
Mungkin untuk pesanan ini bisa diubah oleh kasir ya. Nah, jadi supaya jangan masukkan terus-menerus PIN supervisornya. Jadi caranya adalah, nah coba kita masuk di sini Accurate POS. Kita masuk di Accurate POS, kemudian kita ubah pengaturannya. Kita ubah pengaturannya. Kemudian di sini kita klik di cabang Jakarta. Ya, kita ubah pengaturan POS. Nah, di bagian ini peran ya. Nah, peran untuk kasir. Nah, ya, peran untuk kasir ini ubah pesanan. Nah, mungkin batalkan pesanan jangan, tetapi ubah pesanan boleh diberikan untuk kasir. Nah, seperti itu. Nah, kecuali ubah diskon atau ubah harga jual, nah ini mungkin tidak diberikan kepada kasir. Nah, setelah itu kita klik simpan. Nah, apabila sudah disimpan, nah sudah berhasil disimpan, maka kita kembali ke Accurate Online ya. Nah, kita balik dulu. Nah, kita kembali dulu. Nah, sekarang coba lakukan sinkron. Nah, supaya settingannya itu bisa berdampak ya. Nah, setelah kita sinkron, kita coba apakah kasir ini dia sudah bisa mengubah pesanan atau tidak ya tanpa izin atau PIN dari supervisor. Jadi untuk hak akses ini tergantung resto Anda. Nah, praktek dari resto Anda seperti apa? Silahkan. Oke, ini masih melakukan sinkronisasi data. Nah, kalau warnanya kuning ini sepertinya belum bagus ya, belum terlalu full internetnya. Biru juga. Kalau yang bagus itu yang hijau ini ya. Nah, ini bagus, cepat ya. Oke, kita lihat sampai selesai. Oke, sudah ada informasi selesai ya. Nah, sekarang saya coba di pesanan baru saja dulu ya. Nah, anggap saja saya mau ubah bill-nya. Nah, saya mau ubah bill, open bill. Nah, kemudian klik di sini ya, klik titik 3 ini, lalu klik ubah. Klik ubah. Nah, sudah bisa langsung berubah ya, atau diubah tanpa ada PIN lagi. Nah, seperti itu. Jadi, nah ini bisa kita kembali atau kita klik simpan. Ya, kita klik simpan untuk dia menyimpan. Nah, oke, bisa kita klik simpan saja. Nah, apabila mau dilakukan pembayaran, maka klik yang di sini ya. Nah, oke, sorry, di sini juga bisa ya untuk bayar. Bayar. Jadi, misalnya pembayaran dengan menggunakan uang tunai sebesar uang pas atau 265.000 atau 300.000. Atau misalnya dia bayar 270.000, maka klik di custom ya. Klik di custom, masukin 270.000. Jadi saya masukkan di sini 270.000 pecahannya. Nah, ya. Klik bayar. Nah, maka kembaliannya 5.500. Nah, ini kalau kita bisa cetak struk, kita kirim struk atau selesai. Kalau selesai berarti tanpa cetak maupun kirim struk lewat nomor WA ya. Nah, seperti itu. Nah, berarti sekarang sudah masuk di riwayat penjualan, sudah sah menjadi penjualan. Nah, kita lihat ya, sudah sah menjadi penjualan. Dan ini seharusnya sudah masuk di dalam Accurate Online. Di bagian mana? Di bagian faktur penjualan dan penerimaan penjualan. Dua ini. Jadi kalau kita buka faktur penjualan, seharusnya sama ya di sini ya. Seharusnya sama 264.500. Coba kita lihat di daftar. Nah, ada ya, tabel nomor 1 J1 264.500 dan sudah lunas. Jadi bisa kita lihat untuk pembayarannya. Misalnya Anda klik di sini. Pembayaran ya, retur, piutang. Nah, jadi kalau sudah total dan sudah dibayar berarti tidak ada piutang lagi ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk pelunasannya itu kita bisa lihat dari faktur akan membentuk suatu penerimaan penjualan. Jadi kita lihat nih, ini penerimaan penjualannya. Nah, melalui kas-kasir resto. Nah, jadi kalau Anda seorang accounting, Anda bisa melihat jurnal. Jadi jurnalnya adalah, nah ini dia, piutang usaha, kemudian hutang PB1 resto, kemudian penjualan menu food, ya, dan service charge-nya, ya, pendapatan service charge-nya.
Nah, seperti itu. Jadi pada saat kita terima uang, berarti nanti jurnalnya kas di debit, piutang usaha di kredit. Nah, seperti ini. Jadi kalau di penerimaan penjualan kita bisa lihat, bukan log aktivitas ya, tetapi rincian jurnal. Nah, ini kas, resto di debit, piutang usaha di kredit. Nah, seperti itu. Jadi transaksi-transaksi yang dilakukan di Accurate POS langsung tersinkronisasi ke dalam Accurate Online. Ya, seperti itu. Itu tadi transaksi dine in. Oke. Sekarang kita coba tes transaksi membernya ya. Nah, misalnya saya tutup saja ini, saya mulai di pesanan baru. Nah, contohnya saya pilih pelanggan. Saya pilih pelanggan Edi Bapak. Nah, Edi Bapak ini seharusnya mendapatkan diskon 10% ya. Nah, kalau kita lihat, nah ini. Jadi harga ini langsung berubah ya, 85.500. Nah, dari 95.000. Coba ya, kalau kita lihat, nah harga normalnya kan 95.000. Begitu kita pilih Edi Bapak, ya, maka harganya menjadi 85.500 karena mendapatkan diskon 10%. Nah, jadi kalau misalnya sekarang saya klik di Aglio Olio with Angel Hair Beef, ya, kita lihat di sini. Nah, ya. Jadi diskonnya langsung ada 10%. Klik simpan. Nah, seperti itu ya. Jadi ini settingnya dari mana? Settingnya kan sebelumnya kita sudah setting di sini di penyesuaian diskonnya. Nah, ini dia. Jadi diskon member yang sebesar 10% untuk setiap menu yang sudah kita tentukan ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut lagi untuk transaksi member sudah ya. Nah, table sudah dan yang online. Nah, jadi jika ada misalnya GrabFood datang, ya saya tutup dulu. Ini saya batalkan. Ya, saya batalkan. Nah, kalau sekarang saya pilih di sini GrabFood atau GoFood ya, misalnya GoFood, nah, harganya menjadi lebih mahal 20%, 114.000. Nah, seperti itu ya, 114.000. Jadi bukan diskon 114.000. Jadi misalnya di sini yang GoFood dia bayar pakai OVO ya. Jadi langsung bisa kita langsung pembayaran. Jadi kalau misalnya sambil bayar atau kita open bill dulu untuk ke dapur ya, seperti itu. Nah, di sini bisa sambil bayar. Misalnya bayarnya 150.000. Sorry, dengan menggunakan non tunai ya. Non tunai QRIS misalnya ya. Menggunakan QRIS, klik bayar. Nah, kita klik selesai saja. Nah, yang tadi berarti akan masuk di sini. Nah, di bagian faktur penjualan. Nah, dari GrabFood ya. Nah, jadi GrabFood. Nah, ini. Jadi ada service charge-nya. Nah, jadi 114.000 ditambah dengan 5.700 service charge Jakarta. Seperti yang sebelumnya, table ya. Seperti sebelumnya. Ini dia. Jadi ada service charge-nya. Dan juga pelunasannya yang tadi menggunakan QRIS. Nah, ini dia. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dampak membernya ya. Nah, dampak member. Jadi coba saya cari pelanggan member Edi Sentosa saja. Nah, Edi Sentosa. Nah, saya ambil yang harganya 85.500 ya. Nah, 85.500. Oke, klik simpan. Nah, misalnya saat terjadi pembayaran, itu totalnya adalah 98.400. Contoh 90.000 saya bayar pakai EDC, 8.400 saya bayar menggunakan tunai. Nah, berarti di sini non tunai, split dulu ya. Nah, harus pilih split. Nah, pembayaran pertama menggunakan 98.000. Nah, non tunai jadi menggunakan QRIS misalnya 98.000 ya, seperti itu. 98.000 dan 400-nya
saya akan bayar menggunakan tunai. Nah, ini langsung terlihat 400 ya. Oke, misalnya pecahannya bukan 400 tetapi pecahannya 1000 misalnya ya. Contoh, apakah bisa ada kembaliannya atau tidak ya? Nah, ternyata tidak bisa. Jadi memang harus 400 ya. Harus kita masukkan angkanya bulat 400. Walaupun mungkin dia kasih pecahannya 1000 sehingga harus ada kembalian 600. Nah, ini nanti mungkin bisa diimprovisasi lagi sehingga bisa kelihatan kembaliannya. Tapi tidak apa-apa untuk sementara seperti ini dulu ya. Nah, sekarang sudah di split, lalu kita klik bayar. Nah, jadi kita klik bayar lalu klik selesai. Nah, sekarang kita akan lihat ya di dalam Accurate Post-nya, Accurate Online-nya ya. Nah, di bagian faktur penjualan. Nah, kita lihat faktur penjualan. Nah, ini dia. Bapak Edi Sentosa ya. Nah, jadi dari satu faktur ini ada dua penerimaan. Jadi di mana 98.000 pakai EDC, QRIS ya. QRIS, sedangkan yang 400 menggunakan cash. Nah, seperti itu. Jadi dari satu faktur penjualan ini ada dua transaksi pembayaran ya, seperti itu. Jadi kita sudah berhasil melakukan contoh transaksi menu penjualan dine-in ya. Pelanggan umum, table, member online. Nah, untuk take away dan delivery sebenarnya konsepnya sama saja ya. Konsepnya sama saja. Jadi take away misalnya orang datang, dia take away. Jadi take away pun sebenarnya cara memilihnya ya seperti ini ya. Pilih pelanggan. Nah, apakah di sini ada take away? Oke. Misalnya kita mau buat pelanggan namanya take away ya. Pelanggan umum take away. Jadi terkena harga umum tanpa terkena diskon. Seperti itu. Tapi kalau member yang take away, ya udah kita tinggal memilih seperti biasa saja ya. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin membuat pelanggan baru yang take away, jadi caranya di sini. Nah, klik di penjualan, lalu klik di pelanggan. Nah, di pelanggan ini bisa kita create satu pelanggan baru namanya take away. Nah, ya seperti itu. Kemudian untuk penjualannya, kategori harganya umum, kategori diskonnya umum juga. Jadi dia tidak terkena diskon. Jadi dia dianggap sebagai pelanggan umum. Tapi hanya namanya saja yang take away. Nah, kalau sudah selesai, nah kita bisa sinkron. Ya, kita sinkron di sini supaya pelanggan take away-nya itu muncul. Nah, seperti itu ya. Coba kita lihat pelanggan take away-nya. Nah, tadi kita sudah masukkan di sini ya, pelanggan-pelanggannya. Oke. Sudah kita masukkan di sini. Nah, ini take away sudah masuk. Nah, seharusnya di sini take away juga sudah masuk. Jadi misalnya saya pilih pelanggan. Nah, seharusnya di sini take away sudah masuk. Nah, ini ada ya, take away. Nah, jadi prosesnya seperti biasa. Jadi misalnya dia pesan aglio oglio with fettuccine yang seafood, ya sama saja ya. Kita pilih take away, kemudian kita bisa masukin catatan menunya apa dan lain-lain. Nah, itu kita misalnya catatannya dibungkus, misalnya begitu ya, bungkus. Bungkus. Oke, klik selesai. Nah, klik simpan. Nah, berarti sambil kita klik open bill. Nah, sambil kita cetak nanti ya, cetak. Nah, ini namanya take away. Nah, jadi take away misalnya Pak Arnold. Nah, Arnold. Nah, bisa ditambahkan di situ. Oke, kita klik proses bill atau proses dan cetak. Nah, saya belum pasang printer, nanti saya pasang printer baru kita buat simulasi, jadi saya langsung proses bill saja. Nah, apabila dibayarkan nanti tinggal kita buka billnya ya. Nah, kita buka billnya dan sudah selesai dimasak, diserahkan oleh koki atau chef. Nah, kita bisa buka billnya lalu kita lakukan pembayaran. Nah, kita lakukan pembayaran misalnya dengan uang 150.000 dan klik bayar. Nah, ya kita bisa cetak struk dan kirim struk. Kali ini saya klik selesai saja.
Nah, berarti itu sudah langsung masuk ke dalam faktur penjualan yang baru ya, dengan nama customernya take away ya, seperti itu. Nah, berarti sebenarnya kita sudah selesai ya untuk melakukan transaksi penjualan menu untuk dine in, take away, delivery, pelanggan umum ya, table, member, dan online. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah bisa dipahami.